Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di kelas pemenang hari ini. Hari ini kalian bakal diajar sama Kayu. Buat teman-teman yang belum rename namanya, boleh banget nih rename dulu namanya. Jadi pemenang underscore nama, contohnya pemenang underscore Dava. Thank you, boleh banget nih di take over sama Kayu. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Dava. Halo semuanya, apa kabar? Selamat sore. Halo. Halo Kak. Oke, halo. Selamat sore semua. Sore Kak. Oke, kenalan dulu ya. Nama aku Katarina Ayu. Aku dari Universitas Brawijaya, jurusannya Teknologi Pangan. Mungkin teman-teman yang ikut trial class kemarin udah sempat ketemu sama aku nih, tapi mungkin ada yang baru join sekarang. Nah, salam kenal ya semuanya. Oke, aku kenalan dikit ya, sedikit tentang aku. Aku itu masuk kuliah ini angkatan angkatan maba. Sebenarnya aku umurnya nggak jauh-jauh dari kalian, jadi aku masih maba juga. Jadi kita tuh sepantaran sebenarnya. Nah, jadi boleh tanya-tanya apapun ke aku nanti habis kelas via chat juga nggak apa-apa. Jadi biar diskusi kita nggak sebatas di kelas ini aja. Oke, kita mulai ya kelasnya berarti. Oke, hari ini kita bakal belajar tentang animalia dan pantai. Nah, untuk kelas aku gunakan sistem bahas soal gitu teman-teman, karena seperti yang kita ketahui, pantai dan animalia itu kan banyak banget ya materinya, jadi cara terbaik untuk belajarnya menurutku itu via latihan soal gitu, nanti akan dikupas seperti itu. Nah, jadi aku kasih soal, teman-teman jawab dulu, terus nanti aku bahas, kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan ke aku, dan ketika aku juga ada pertanyaan, teman-teman langsung jawab ya. Lebih baik sih on cam dan on mic gitu biar ramai. Tapi kalau mau via chat juga nggak apa-apa, tapi on mic aja deh ya kalau mau jawab gitu. Oke, aku mulai ya. Kedengeran kan ya teman-teman suaraku? Kedengaran. Kedengeran, Kak. Oke. Kedengaran. Jadi ini kita sebelum masuk ke materinya, kita recall dulu nih materi-materi sebelumnya. Ya, jadi pertanyaannya gini. Plantae sama animalia itu termasuk organisme yang selnya eukariot atau prokariot? Boleh dijawab. Eukariot. Eukariot, oke. Iya. Terus uniseluler atau multiseluler? Multi. Multi. Oke, betul. Kalau plantae punya dinding sel atau tidak punya dinding sel? Punya. Yang nggak punya animalia. Tuh. Nah, kalau plantae itu bisa bergerak bebas atau tidak bisa bergerak bebas? Tidak bisa Tidak. Tidak bisa bergerak bebas ya. Jadi ini juga yang membedakan antara animalia dan plantae. Plantae sebenarnya tumbuhan bisa bergerak, tapi nggak bisa berpindah tempat atau motile. Ya, itu yang membedakan plantae dengan animalia gitu. Nah, sementara animalia dia punya syaraf, punya otot gitu. Jadi dia bisa bergerak bebas dan bisa berpindah tempat. Gitu. Nah, kemudian epitel itu adanya di hewan atau di tumbuhan? Hewan. Hewan ya, epidermis yang ada di tumbuhan. Terus yang ada di hewan itu yang mana? Yang sentriol atau yang klorofil? Sentriol. Tuh. Oke, ini masih gampang ya, harus pasti bisa. Nah, ini kira-kira sedikit ciri-ciri atau karakteristik dari plantae dan animalia gitu. Nah, yang akan kita pelajari di sini itu adalah plantae dulu. Ya, kita mulai dari plantae dulu. Oke, plantae itu kebagi dua. Ya, kebagi dua. Ada tanaman talofita atau tanaman talus. Ya, jadi ada talofita dan ada kormofita.
Talophyta itu disebut juga sebagai tumbuhan talus. Artinya apa? Tumbuhan yang masih memiliki organ semu. Sementara kalau Formovita itu organnya sudah sejati. Nah, organ semu itu apa? Organ semu itu adalah organ atau tumbuhan yang organ-organnya itu belum bisa dibedakan satu sama lain gitu. Jadi belum punya akar sejati, belum punya batang sejati, belum punya daun sejati gitu, karena kayak masih nggak jelas gitu. Jadi misalnya kita manusia, kita punya organ kepala, kita punya tangan, kita punya kaki. Nah, kalau sudah bisa dibedakan dan jaringan di dalamnya itu lengkap, itu dinamakan organ sejati. Udah bisa dipisahin gitu, yang mana kepala, yang mana tangan gitu ya. Tapi kalau di kasusnya di tumbuhan, kan organ-organ tumbuhan itu adalah daun, batang, akar, bunga, kalau ada buah gitu kan. Nah, kalau di tumbuhan Talophyta, organ-organ tersebut itu masih belum bisa dibedakan satu sama lainnya. Masih dibilang semu gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena si tanaman Talophyta ini tergolong tanaman yang tidak berpembuluh atau Atracheophyta. Oke, bertanya, jaringan pembuluh itu apa? Ada yang tahu nggak jaringan pembuluh di tumbuhan? Disebut apa? Phloem dan phloem. Nah, betul. Di tumbuhan Talophyta, dia tidak punya jaringan xilem dan phloem, atau disebut juga jaringan pembuluh. Ya, trakea itu pembuluh. Kalau nggak punya pembuluh berarti Atracheophyta. Gitu. Nah, dia nggak punya pembuluh nih. Jadi, kan jaringan pembuluh itu kan jaringan bekerja sama kan membentuk organ gitu ya. Karena dia tidak punya jaringan pembuluh nih, dia mana bisa dia membentuk daun sejati gitu, karena kan jaringannya aja nggak lengkap gitu. Kan kalau misalnya daun, batang, akar itu kan ada penyusunnya adalah jaringan pembuluh, ya kan? Nah, kalau ada jaringan pembuluhnya aja nggak ada, berarti organ itu tidak lengkap gitu, belum sejati. Nah, gitu ya. Dapat ya korelasinya. Oke, jadi tanaman terbagi dua, ada tanaman talus atau Talophyta dan tanaman kormus. Tanaman talus adalah tanaman yang masih memiliki organ semu, artinya belum bisa dibedakan secara jelas organ yang satu dengan yang lain, karena dia belum memiliki pembuluh, belum punya xilem dan phloem. Nah, tanaman apa sih yang kayak gitu? Hanya lumut, ya, atau Bryophyta. Tuh. Nah, kemudian kita ke tanaman yang berorgan sejati. Itu disebut sebagai tanaman Tracheophyta juga, yang sudah ada pembuluhnya. Gitu. Tanaman berpembuluh ini terbagi dua, ada yang berkembang biak dengan spora, yaitu tanaman paku, Pteridophyta, dan ada yang berkembang biak dengan biji, atau spermatophyta. Nah, di spermatophyta nanti kebagi dua lagi berdasarkan biji terbuka dan biji tertutup. Yang biji terbuka gimnosperme, yang biji tertutup namanya angiosperme. Tuh. Nah, sedikit informasi bahwa ini ada kaitannya dengan evolusi, teman-teman. Jadi evolusi tumbuhan itu dari alga. Alga berevolusi jadi lumut, lumut berevolusi nanti menjadi paku, dan jadi yang sekarang yang paling recent itu adalah tanaman berbiji gitu. Jadi kelihatan ya ke tingkat kompleksannya, dari tingkat kompleksnya. Tuh, lumut dia belum punya pembuluh. Terus makin lama bergeser, semakin kompleks, aku udah punya pembuluh, terus Spermatophyta juga udah punya pembuluh gitu. Nah, jadi ada hubungan dengan tingkat evolusi. Nah, kira-kira kalau pantai seputar ini aja yang kita pelajari, gitu, ya. Oke, lanjut. Sampai sini paham ya teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Kak. Lanjut, oke. Nah, soal pertama tentang lumut. Dijawab dulu ya, nanti kita bahas. Lumut mempunyai ciri-ciri kecuali apa jawabannya? A. Hidup di tempat-tempat yang basah. B. Yang mempunyai akar. C. Tidak memiliki bunga. D. Berumah satu atau berumah dua. E. Sporogonium menghasilkan spora. Oke, yang mana? C. Yang C. Tidak memiliki bunga. Oke, ada yang lain? Kita tampung dulu nih semua jawaban. Oke, sementara C ya. Nah, ada yang B, ada yang C. Oke. Oke. Jadi gini,
karakteristik dari lumut ya. Yang pertama tadi ya, sesuai diagram. Lumut itu adalah tanaman yang berorgan semu atau talofita yang tidak jelas atau belum bisa dibedakan. Nah, si lumut ini juga berkembang biak dengan spora, teman-teman. Atau disebut juga tumbuhan yang kriptogami. Diingat nih, kosakata baru, kriptogami, yang berproduksi dengan spora. Terus dia tuh tadi, karena dia tumbuhan talofita, atau tumbuhan talus, dia organnya masih semu. Ya, belum bisa dibedakan, belum bisa punya organ yang sejati. Jadi dia sebenarnya belum punya akar. Dia tuh punyanya akar semu atau rhizoid. Kan teman-teman tahu kan, fungsi akar itu untuk menyerap air, zat hara, gitu ya. Nah, dan juga tempat melekat gitu kan. Tapi kalau di lumut, itu dia hanya untuk melekat. Dia belum bisa digunakan untuk mengambil air dan zat hara, gitu. Jadi dia belum punya akar. Dia punya akar semu atau rhizoid. Nah, terus dia dapat berfotosintesis, ya tentu saja namanya juga pelantai ya, yang membedakan pelantai dengan animalia karena pelantai bisa menghasilkan makanan sendiri dengan berfotosintesis. Terus tadi ya, tidak punya pembuluh atau atraktivita. Dan dia higrofit. Hidupnya sukanya di tempat lembab. Nah, terus dia mengalami metagenesis. Yang fase dominannya gametofit. Oke, metagenesis itu apa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Pelajaran kelas 10 nih. Metagenesis itu adalah pergantian keturunan ya. Gitu. Nanti kita belajar metagenesis lumut. Nah, terus dioseus atau monoseus. Oke, mungkin ini agak asing ya, dioseus atau monoseus. Jadi dioseus atau monoseus itu artinya berumah dua atau berumah satu. Nah, maksudnya apa sih berumah dua dan berumah satu? Jadi gini, ini tuh berhubungan dengan reproduksi dari lumut. Jadi berumah dua, ya, lumut dikatakan berumah dua itu ketika dia membutuhkan dua individu untuk bereproduksi. Misalnya, gini aja deh, analogikan dengan manusia ya. Berumah dua itu artinya misalnya individu A itu laki-laki, individu B itu perempuan, gitu. Nah, itu untuk bereproduksi dan menghasilkan keturunan, itu mereka kan, maksudnya butuh dua individu itu kan. Nah, itu disebut sebagai berumah dua. Sedangkan kalau berumah satu, itu satu individu aja tuh cukup gitu, karena dia bisa menghasilkan dua sel gamet yang berbeda, kayak gitu. Jadi, lumut itu, aku ulangi, ada yang berumah dua atau dioseus, yang mana membutuhkan dua organisme, dua individu yang berlainan jenis kelamin gitu ya, untuk menghasilkan keturunan. Kayak manusia aja gitu ya. Pokoknya dioseus itu contohnya manusia. Gitu. Nah, kalau monoseus itu artinya berumah satu, dia hanya butuh satu individu untuk bereproduksi. Ya, karena dia kayak punya dua kelamin gitu. Jadi inti kayak mandiri gitu lah. Gak butuh individu lain untuk menghasilkan keturunan. Gitu. Sampai sini mengenai ciri-ciri lumut, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Aman? Aman, Kak. Aman, boleh. Kalau aman, kasih tahu ya. Kalau ada pertanyaan juga langsung kasih tahu. Oke, aku lanjut ya. Kita jawab dulu deh. Sorry. Ada pertanyaannya. Nih, ya. Jadi, lumut mempunyai ciri-ciri berikut, kecuali yang A, hidup di tempat lembab dan basah. Benar atau salah? Hidup di Benar. tempat- Benar. Oke. Benar. Mempunyai akar? Mempunyai akar, benar atau salah? Salah. Salah, Kak. Karena punyanya rhizoid, akar semu. Tidak memiliki bunga, benar ya, karena daun, akar, batang sejati aja nggak punya gitu. Gimana bunga? Nah, berumah satu dan berumah dua tadi benar. Sporogoniumnya menghasilkan spora. Benar ya, nanti kita belajar di metagenesisnya. Oke, berarti yang nomor satu jawabannya B. Aman ya, kita lanjut.
Oke, boleh dijawab dulu nih, dibaca soalnya dan dijawab. Pada pergiliran keturunan lumut didapatkan 1. Tumbuhan lumut, 2. Spora, 3. Protonema, 4. Sporogonium. Urutan yang dari daur hidup lumut adalah, oke, boleh dijawab dulu nih, kira-kira yang mana urutannya. Ada yang jawab yang D. Oke, disimpan yang D. D. Ada lagi yang jawab. Oke, jawabannya mostly D ya. Mari kita coba. Mari kita buktikan. Nah, jadi gini ya metagenesis dari lumut. Jadi metagenesis itu kebagi dua. Ada fase gametofit dan ada fase sporofit. Nah, kalau lumut dominannya adalah fase gametofit. Kalau yang dominannya sporofit itu paku. Tuh. Nah, jadi kita ikutin alurnya ya. Aku coba jelaskan dari spora gitu. Jadi kan di lumut berkembang biak dengan spora atau disebut sebagai tumbuhan kriptogami. Nah, jadi spora ini akan membelah secara mitosis ya. Yang udah belajar mitosis ataupun belum, jadi mitosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anak yang identik gitu. Jadi pembelahan untuk membangun struktur tubuh. Jadi misalnya satu sel ini membelah jadi dua, sampai dua ini membelah jadi empat, jadi makin banyak yang membentuk struktur tubuh. Jadi ini si spora ini akan membelah secara mitosis menjadi protonema. Protonema akan membelah lagi menjadi tumbuhan lumut. Nah, ini tumbuhan lumut nih maksudnya adalah lumut yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ya, jadi lumut ini yang kalian lihat ini di batu ini atau enggak kalian bisa lihat di batu-batu dekat rumah kalian, itu tuh sedang mengalami fase gametofit gitu. Nah, nanti si tumbuhan lumut itu ceritanya dia ada yang lumut jantan atau lumut jantan, dan ada yang betina gitu ya. Kalau dia lumut jantan, dia itu reproduksinya, istilahnya itu namanya antheridium. Kalau perempuan atau betina itu archegonium. Antheridium karena dia ceritanya jantan gitu ya, dia menghasilkan spermatozoa. Kalau archegonium dia menghasilkan sel telur gitu. Nah, sperma sama telur fusi jadi satu dengan proses fertilisasi namanya, menghasilkan zigot. Zigot nanti udah sebutkan dari hasil spermatozoa dan sel telur, saya kira dia mitosis lagi, membelah lagi secara untuk membangun sel tubuh gitu ya, jadi besar, dia menjadi struktur yang namanya sporogonium. Nah, sporogonium nanti dia membelah secara meiosis untuk menghasilkan spora gitu. Jadi urutannya kalau dari spora ya spora, protonema, lumut, antheridium, archegonium, spermatozoa, sel telur, zigot, sporogonium, spora gitu. Nah, fase gametofit ini kan dominan ya, teman-teman. Fase yang dominan. Fase yang dominan itu ditandai dengan fase yang terlama. Fase dominan. Ya, dia fase dominan karena dia lama. Gitu. Terus bisa dilihat dengan mata telanjang. Gitu. Ya. Sampai sini metagenesis lumut, ada yang ingin ditanyakan? Atau kalau aku terlalu cepat, chat aja ya, nggak apa-apa, sampaikan aja. Gimana metagenesis lumut? Ada pertanyaan? Kalau aman, lanjut ya. Oke, yang pembelahan mitosis ini, aku catat aja ya. Jadi pembelahan mitosisnya tadi ya, dari spora
spora mau ke protonema. Spora mau ke protonema itu mitosis. Protonema mau ke lumut itu mitosis. Tuh. Nah, terus spermatozoa ke sel telur itu kan fusi, bergabung ya. Nah, itu pas udah jadi zigot, zigot masih juga mitosis. Sporogonium ke spora itu meiosis. Gitu. Ya, boleh di screenshot dulu nih. Tapi nanti recordnya dikasih kok. Nafisa, gimana? Paham? Oke. Yang lain, ada pertanyaan? Kalau aman, kasih jempol. Kasih jempol. Oke. Beda aku, Pak. Berarti kita jawab ya pertanyaannya. Tadi katanya jawabnya D. Benar gak D? D itu 2431. Spora, sporogonium, protonema, tumbal lumut. Oh, kurang tepat ya. Yang benar itu yang E. Spora, protonema, tumbuhan lumut, baru sporogonium. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Itu ya, nomor 2 yang E jawabannya. Oke, kita lanjut. Nah, klasifikasi lumut. Jadi, klasifikasi itu kan ada urutannya, teman-teman. Taksonomi itu urutannya. Kingdom, divisi atau filum, terus apa? Kelas, terus genus, kelas, genus, ordo, family. No. Pokoknya ada lah urutannya ya. Nanti dibajari lagi. Aku lupa. Pokoknya kingdom, divisi atau filum, terus nanti kelas, terus nanti ada lagi di bawahnya. Nah, ini klasifikasi lumut itu diklasifikasikan ke 3 kelas yang besar. Tuh, pertama, ada lumut hati. Yang kedua ada lumut sejati. Yang ketiga ada lumut tanduk. Nah, ini di textbook SMA itu belajarnya 3 ini dulu. Nah, untuk UTBK juga kita belajarnya 3 ini dulu. Nah, lumut hati. Lumut hati atau disebut juga sebagai hepatikopsida. Hati itu bahasa ilmiah itu hepar gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh namanya yang hepatikopsida. Nah, si lumut hati ini itu katanya aku pernah baca itu digunakan bisa juga digunakan sebagai tanaman obat gitu. Nah, lumut hati ini sifatnya berumah 2 atau dioecious. Contohnya Merchantia polymorpha ini. Terus kalau lumut sejati dia itu sifatnya monoecious atau rumahnya 1 ya. Tadi rumah 2 itu berarti dia butuh lumut jantan dan lumut betina di individu yang berbeda. Kalau dia berumah 1 berarti dia hanya 1 individu saja gitu ya. Contoh dari lumut sejati itu lumut daun dari jenis Sphagnum. Nah, kalau misalnya lumut tanduk itu juga monoecious rumahnya 1. Nah, ini tuh kenapa disebut lumut tanduk? Karena ada ini talus-talusnya ini. Kayak tanduk-tanduk gitu. Kayak gitu. Ya, nanti di bawahnya mereka akan ada spesies-spesies lagi. Jadi jenis apa gitu. Tapi ini terbagi jadi 3 kelas. Seperti itu. Nah, lumut yang paling banyak ditemui atau spesies yang paling banyak itu adalah lumut sejati. Tuh. Ya. Di klasifikasi lumut ada 3, ulang, ada lumut hati, ada dari kelas lumut hati atau hepatikopsida, triopsida, lumut sejati, dan ada lumut tanduk, anteseroptosida. Gitu. Yang dioecious atau berumah 2 adalah lumut hati,
Lumut sejati dan lumut tanduk itu rumah satu. Gitu ya. Nah, kita coba ke soal. Coba dijawab dulu. Pernyataan yang tepat tentang reproduksi lumut hati. A. Berkembang biak hanya dengan cara seksual dan bersifat dioseus. B. Gametofitnya adalah tumbuhan lumut dan bersifat monoseus. C. Berkembang biak secara seksual dan seksual bersifat monoseus. D. Berkembang biak secara seksual dan seksual bersifat dioseus. E. Gametofitnya protonema bersifat monoseus. Oke, pelan-pelan. Ya, coba dijawab dulu, nanti kita bahas. Kayaknya A, Kak. Oke. Nafisa sama Nunim, dia katanya A. Oke. Kalau misalnya kita tadi berdasarkan informasi yang kita dapat, kita tahu bahwa tumbuhan lumut hati itu dia bersifat dioseus ya. Berarti yang bukan dioseus kita bisa eliminasi dulu. Ya. Ini cara untuk menjawab soal yang agak belum pasti gitu teman-teman. Informasi yang udah kita dapat, kita pegang, yang enggak sesuai kita eliminasi gitu. Berarti yang monoseus kita coret. Yang B kita coret. Monoseus. Yang E kita coret monoseus. Sisa A sama D. Oke. Jadi kalau lumut hati itu nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau salah nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya lumut hati, teman-teman, dia berproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Kalau seksual, udah tahu ya, dengan cara fertilisasi sperma dan telur, gitu. Dari anteridiosfor ini, anteridium ya. Anteridiosfor menghasilkan sperma. Archegonium atau archegoniospor itu menghasilkan telur. Nah, nanti mereka akan mengalami fertilisasi menjadi zigot, terus nanti mengalami metagenesis yang tadi sekiranya jadi lumut baru gitu. Nah, tapi bisa juga dengan aseksual. Nah, diperhatikan nih, ada struktur namanya gemma cup. Nah, gemma cup itu kan kayak mangkok, atau dia nggak sih cup itu, pokoknya bentuknya begini gitu ya, cup. Nah, di dalam gemma cup ini tuh kayak ada lumut-lumut kecil gitu. Jadi ketika misalnya lagi hujan atau enggak kena goncangan ataupun ada disturbansi dari luar gitu, itu si gemma cup ini akan kepental dan nanti dia jatuh gitu ya di suatu tempat dan dia akan tumbuh jadi lumut baru. Nah, tuh. Jadi aseksualnya dengan cara gemma cup ini. Gemma cup ini mental gitu, tumbuh bisa jatuh di mana gitu ya, terus nanti tumbuh lagi jadi lumut baru gitu. Jadi lumut hati itu secara seksual dan aseksual. Itu ya jawabannya yang D. Nah, dia dioseus deh. Jadi lumut hati berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual dan bersifat dioseus atau berumah dua. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada jempol. Oke. Lanjut ya. Oke, kita masuk ke tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku. Pernyataan berikut yang merupakan ciri tumbuhan paku kecuali. Oke, boleh nih, masih pemanasan nih, masih easy. Jawab dulu. Oke, Misha jawab E. Nabila jawab E. Oke. Ya benar E. Benar ya E jawabannya. Oke, kita bedah satu-satu nih. Kan yang ditanya yang ciri tumbuhan paku, berarti yang
bukan ya, yang kita cari itu yang bukan. Yang A mempunyai xilem dan floem. Benar nggak? Punya xilem dan floem. Benar ya, tumbuhan paku punya xilem dan floem. Kan berpembuluh. Yang tadi tuh kita ada di diagramnya, tracheophyta, dia itu punya xilem dan floem. Nah, terus B, sorus merupakan kumpulan dari sporangium. Menurut kalian, B benar nggak? Ciri tumbuhan paku. Benar gak? Benar ya, jadi sorus itu, aku contoh sedikit, sorus itu ini. Ya, jadi di tumbuhan pakunya nih, kalian balik, ya, itu kalau di daun yang fertil, daun sporofil namanya, dia punya yang namanya struktur ini namanya sorus ya. Jadi kalau di buku bacaanku itu sorus itu didefinisikan sebagai a cluster of sporangium, kumpulan dari sporangium. Jadi kalau digambarkan, bentar, kalau digambarkan tuh si sorus ini, ya dia kan bisa dia tuh bulat ya. Pas kita zoom pakai misalnya mikroskop, itu tuh di dalamnya tuh ada lagi teman-teman. Ada sporangium, bulat-bulat lagi. Gitu. Jadi bulatan ini kalau di zoom isinya bulatan-bulatan lagi. Sporangium. Sporangium ini apa sih? Sporangium ini adalah kotak spora. Dari namanya udah ini ya, kotak spora ya, berarti isinya adalah spora. Nah, satu biji sporangium ini kalau di zoom isinya spora-spora lagi. Gitu. Ya, jadi susahnya gini, kalau ditanya di manakah spora itu berada? Spora itu berada di dalam kotak spora yaitu sporangium. Sporangium berada di dalam sorus. Gitu ya. Terus yang C, fase sporofit dominan. Benar ya, fase sporofitnya dominan. Kalau yang gametofitnya yang dominan itu namanya lumut. Yang D, gametofit mempunyai anteridium dan antegonium. Benar. Ya, mirip sama lumut. Yang E, belum mempunyai organ batang, daun, dan akar jati. Salah ya, ini mah ciri-ciri dari lumut. Gitu. Oke, aman? Nomor 4, ada pertanyaan? Aman ya? Lanjut. Aman, Kak. Oke, apa sih? Nah, ini ya ciri-ciri tumbuhan paku secara umum. Gitu. Paku secara umum nih, yang tadi kalian lihat, ini aku moto dari tembok rumahku. Ya. Jadi daun paku itu secara umum dia ada ya paku yang punya daun muda yang menggulung. Ya, yang ini disebut sebagai cincinatus. Terus dia itu termasuk tumbuhan kormus, ya, kormovita berorgan sejati yang berspora. Terus batangnya memiliki tipe jaringan pengangkut konsentris amfikibral, yaitu floem yang melingkari floem melingkari xilem. Sorry. Nah, jadi gini. Ya, dari penjelasannya udah jelas ya. Jadi ini batang aku potong dan aku amati dari atas. Xilem-nya itu di sini floemnya mengitari. Gitu. Ini tipe konsentris amfikibral. Nah, terus dia hidup di tempat yang lembab atau senang di tempat lembab, basah gitu ya, higrofit. Dan mengalami metagenesis, yang fase dominannya adalah sporofit. Itu ya, itu ciri-ciri tumbuhan paku. Lanjut. Nah, nih nomor 5. Dijawab dulu ya. Ini tipe soal UTBK. Sebab akibat. Lycopodium termasuk paku heterospor. Sebab paku heterospor menghasilkan 2 jenis spora dengan ukuran yang berbeda. A, jika pernyataan benar, nah ini benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B, jika pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak berhubungan. C, benar, salah. D, salah, benar. E, salah, salah.
Oke, kira-kira yang mana? Boleh ditebak aja kalau misalnya belum tahu, tapi diusahakan dicoba dijawab dengan seperti Oke, Nafila jawab C. Yang lain? Ayo dong. Ramein guys. Kan enak kalau ramai. D. Ayo, Nafila jawabannya D. Anita B. Oke. Pegang ya, berarti B dan D. Oke, berarti ini kosakata baru nih, istilah baru. Lycopodium dan heterospor. Apa nih heterospor? Oke, jadi paku itu diklasifikasikan berdasarkan sporanya itu ada 3 ya. Ada paku homospor, ada heterospor, ada paku peralihan. Nah, si paku homospora, homo itu apa? Sama ya, homo itu sama. Artinya. Kenapa disebut sebagai paku homospor? Karena paku ini menghasilkan ukuran dan bentuk spora yang sama, sehingga jenis sporanya sama. Jadi gini, spora itu ada 2 ya. Aduh, spora ini tuh kayak ada 2 gitu teman-teman. Kalau dia besar itu disebut makrospora dan itu dimiliki oleh betina. Dan kalau dia kecil disebut sebagai mikrospora jantan. Nah, kalau di paku homospor dia menghasilkan spora yang ukuran dan bentuknya sama gitu. Jadi misalnya sama-sama besar, sama-sama kecil gitu ya. Nah, berarti jenis sporanya sama. Nah, kalau di homospor gitu. Paham nggak sampai sini? Takut liar nih. Paham nggak? Oke ya. Jadi homospor itu ketika paku ini menghasilkan spora yang ukuran dan bentuknya sama, jadi jenisnya sama, sama-sama besar atau nggak di sama-sama betina gitu ya, sama-sama kecil, sama-sama jantan gitu. Contoh tumbuhan pakunya itu dari Silopsida dan ada Lycopodium. Nanti aku tunjukin gambarnya di slide selanjutnya. Nah, terus ada paku yang heterospora. Hetero artinya berbeda, gitu ya, beda-beda. Jadi dia di dalam satu pohon, ingat satu pohon menghasilkan spora yang ukuran dan bentuknya beda, sehingga jenis kelamin sporanya pun beda. Yang tadi, kalau dia besar, jadi satu pohon ini bisa menghasilkan spora yang besar, spora betina, dan spora kecil, spora jantan. Tuh. Contohnya, Selaginella dan semanggi. Tuh. Ya, jadi heterospora, ulang, satu pohon bisa menghasilkan 2 ukuran spora. Ada yang jantan, ada yang betina. Tuh. Nah, ada lagi ya, paku aneh, paku peralihan. Dia ukuran dan bentuk sporanya sama, tapi jenis kelaminnya beda. Gitu. Jadi misalnya sama-sama segini, tapi yang satu jantan, satu betina. Itu cuma dimiliki oleh si Equisetum atau paku ekor kuda. Tuh, nah, gambarnya tuh ini. Ini paku purba ya. Ini paku kawat, yang tadi ini Lycopodium, misalnya gini ya, Lycopodiumnya ini. Ada paku ekor kuda, ini paku peralihan, satu-satunya paku peralihan, satu-satunya paku peralihan. Nah, lihat. Terus ada paku sejati. Tuh, ya. Jadi Lycopodium termasuk paku heterospor. Benar atau salah? Salah ya. Lycopodium itu paku homospor. Paku homospor. Nah, terus yang pernyataan kedua, paku heterospor menghasilkan 2 jenis spora dengan ukuran berbeda. Benar apa salah ini? Paku heterospor menghasilkan 2 jenis spora dengan ukuran yang berbeda. Benar. Benar ya? Ukurannya beda, jadi 2 jenis spora yang berbeda. Oke, salah, benar. D, ya. Jadi jawabannya yang D. Itu berarti Nafila benar.
Keren. Benar ya? Berarti jawabannya Hendrik. Salah benar. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, tebak-tebakan biar nggak pusing seperti biasa. Maaf ya kalau garing, tapi ini biar nggak pusing. Coba, ini tebak gambar public figure, guys. Kira-kira siapakah yang aku maksud? Yang tahu gak? Yang tahu keren. Ini clue-nya, dia sering ngelawak di Twitter. Ada yang tahu gak? Ya, ada yang ini deh. Ini juga public figure, penyanyi. Ada yang tahu gak? Demi Lovato nggak sih, Kak? Iya, betul. Demi Lovato, mantap. Yang ini? Yang susah yang ini. Ini tuh Kristo Kentang. Iya benar, Kristo Kentang. Oke, thank you. Iklan selesai. Kita lanjut. Ini nomor 6. Keberadaan carpella merupakan pembeda antara gymnosperme dengan angiosperme. Sebab contoh gymnosperme adalah mangga dan angiosperme itu dama. Oke. Boleh dijawab dulu nih. Ada yang jawab E. Oke. Bilang jawabnya E. Yang lain yang menjawab? E. Misal E. Oke, aku jelasin ya. Nah, jadi kalau ini kita udah masuk ke tumbuhan spermatofita, ya. Jadi si tanaman ini bunga ya, ini bunga ini organnya itu macam-macam, ya. Yang ini ada septakel, ini sepal, ya, kayak kelopak daun ini sepal. Kelopak mahkotanya itu namanya petal. Terus ini yang di luar ini itu namanya stamen atau benang sari, ya. Terus ini tuh namanya karpel atau daun buah yang hijau ini. Karpel atau daun buah. Oke, karpela atau daun buah. Nah, si karpela ini terdiri dari 3 struktur. Ada stigma atau kepala putih, ada style atau stilus, dan ada ovarium. Ya. Di dalam ovarium itu ada ovule, gitu ya, ovule. Ovul itu disebut sebagai bakal biji. Jadi ketika biji itu menjadi biji gitu ya. Jadi ketika si tumbuhan ini terjadi fertilisasi dan kemudian menjadi biji gitu, itu akan terlindung oleh si karpel ini. Ya, terlindung si daun buah ini gitu. Nah, kalau misalnya tumbuhan ini namanya adalah tumbuhan angiosperme, tumbuhan berbunga ya, tumbuhan berbunga. Tetapi kalau misalnya gimnosperme, dia itu tidak ada karpelanya. Jadi kayak ini namanya strobilus ya, struktur strobilus. Gitu. Nah, ketika dia dikopel, nih, potek satu, si bijinya langsung terekspos, enggak terlindungi sama karpela karena karpelanya tidak ada. Daun buahnya tidak ada. Itu ya. Jadi kalau di angiosperme itu dia punya karpela
sehingga dia bisa melindungi bakal biji, melindungi biji yang di dalamnya. Sedangkan kalau gimnosperme, biji telanjang, biji terbuka, dia tuh tidak punya karpela. Itu. Nah, ini ya perbedaannya. Kalau gimnosperme, karpela itu daun buah. Nah, ini. Ini ya, ini. Hijau-hijau ini. Nah, di dalam karpela ini ada bakal biji. Gitu. Jadi, si karpela ini disebut juga sebenarnya bisa disebut sebagai pistil. Ya. Jadi, kalau dia cuma satu, ini makanya nih, single carpel disebut juga sebagai single pistil. Pistil itu putik. Ya, jadi, karpela itu, kalau misalnya hanya satu biji karpela ini, disebut single pistil, atau pistil aja. Nah, kalau karpelanya ada banyak, ada 3, itu jadi disebutnya kompon pistil. Gitu. Tapi ingat aja, karpela, gitu. Jadi ada karpela. Karpela itu adalah daun buah, di mana di dalamnya ada bakal biji. Daun buah yang melindungi bakal biji, melindungi ovul gitu. Jadi kan nanti kan ada fertilisasi ya teman-teman. Ada fertilisasi itu. Nah, hasil dari fertilisasi itu membentuk si biji ini gitu ya. Biji. Nah, terus udah kayak gitu, si biji ini nanti kan berkembang di ovarium. Nah, ovarium ini kan bagian dari karpel gitu. Lalu kan bijinya terlindungi sama daun buah. Nah, itu yang dinamakan biji tertutup. Biji yang tertutup oleh daun buah. Sedangkan kalau gimnosperme, biji yang tidak tertutup, biji yang terbuka karena tidak ada karpela yang melindungi. Seperti itu. Ya. Oke, gimnosperme tadi biji terbuka, tidak terbungkus daun buah atau karpela. Angiosperme biji yang tertutup, terbungkus karpela. Gimnosperme, daun dari tumbuhannya itu mostly jarum atau jarum sempit. Teman-teman yang pernah lihat pohon pinus ya, kan jarumnya sempit tuh ya, daunnya sempit ya, kayak gini doang daunnya, gitu kan, daun jarum gitu. Nah itu namanya daun jarum, daun sempit gitu. Nah sedangkan kalau angiosperma kan macam-macam ya daunnya, ada yang menjari kayak singkong, ada yang menyirip kayak mangga gitu, ada yang sejajar kayak rumput. Nah, terus organ reproduksinya, kalau gimnosperme tadi namanya strobilus atau konus. Kalau angiosperme, organ reproduksinya namanya bunga. Gimnosperme nggak punya karpel, jadi dia nggak punya ovarium. Angiosperme punya, ya ini nih, mungkin ada yang masih bingung. Karpela ini strukturnya itu ada kepala putih atau stigma, ada stilus, dan ada ovarium yang benar ini. Ya nih, kepala putih, stilus, dan ovariumnya. Di dalam ovarium ada ovule gitu. Karena si gimnosperma nggak punya karpel, ya dia nggak punya ovarium. Gitu ya. Gimnosperma tumbuhan tunggal, angiosperma tumbuhan ganda. Ya berarti belum selesai. Nah, terus yang masuk ke gimnosperma itu ini ada konifer, pohon-pohon konifer. Ya, biasanya ini pohon-pohon yang evergreen. Terus dia ada Cicadophyta, Pakisaji, ada Ginetophyta, melinjo, dan ada ginkgo. Relik spesies, maksudnya hanya dari si ginkgo, dari klasifikasi ini dia cuma satu doang spesiesnya gitu. Nah, jadi kalau gimnospermanya itu ada si konifer, ada Cicadophyta, Ginetophyta, dan Ginkgophyta seperti itu. Nah, tadi damar masuk konifer, masuk gimnosperme. Oke, berarti yang nomor 6, keberadaan karpela merupakan pembeda antara gimnosperme dengan angiosperme. Benar nggak?
pernyataan pertama. Itu benar. Benar ya. Sebab contoh gimnosperme adalah mangga, sedangkan angiosperme adalah damar. Salah benar nih yang ini? Yang pertama. Salah, Kak. Mangga itu angiosperme, damar itu gimnosperme gitu. Ya berarti benar salah. Teman. Yang C. Oke. Jadi soal ini jawabannya yang C. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Bagian perkarpelaan, perspermatofitaan. Kalau belum, boleh nanti dibaca-baca lagi fotonya. Atau mau diskusi sama aku, langsung chat di WA aja juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke angiosperme. Oh ya. Nomor 7, yang menunjukkan perbedaan karakter tumbuhan monokotil dan dikotil. Oke, boleh jawab dulu nih. Ini pelajaran kelas 10. Oke, ada yang Nabila jawab D. Yang lain gimana nih? Ramai. Sementara aku kunci dulu ya, jawabannya D. Oke, jadi dari monokotil itu atau oksida, dikotil, oksida, apa aja monokotil dikotil aja. Nah, dari akarnya itu akar serabut. Oke, kita ambil contoh aja ya. Misalnya tadi pisang ya, kita ambil contoh pohon pisang. Kalau membayangkan lantai itu ambil contoh. Monokotil pisang, dikotilnya mangga. Akar pisang itu kan akar serabut ya. Akar mangga itu tunggang. Daunnya pisang itu kan tipe daunnya sejajar. Ya kan, tipe daun pisang kan dia kayak gini. Terus dia begini gitu kelepahnya. Nah, kalau daun mangga itu menjadi mirip gitu. Nah, terus pisang, batangnya tidak berkambium. Di mangga berkambium. Bunga ada kelipatan 3. Sebenarnya belum pernah lihat bunga pisang sih. Tapi katanya kelipatan 3. Terus dikotil. Kelipatan 2, 4, dan 5. Kalau pisang kotiledonnya 1, dikotil kotiledonnya 2. Gitu. Nah, ini dari buku Campbell, teman. Bisa dilihat nih, buat menggambarkannya. Monokotil, embrionya 1 kotiledon, daunnya itu usually parallel, jajar gitu ya. Kalau misalnya yang dikotil, veins usually net-like. Net-like itu berarti kayak jaring gitu ya, melintang-melintang segala macam, itu ribet. Stemnya vascular tisunya scatter, acak-acakan. Vascular tisunya rapi, kayak ini. Root atau akar, kalau monokotil akarnya serabut. No main root, tidak ada akar utama gitu. Nah, kalau akar tunggang itu kan ada kayak akar utamanya, nanti di sebelah-sebelahnya tuh ada rambut-rambut akar gitu. Gitu ya. Oke, berarti bisa kita jawab nomor 7. A. Monokotil berakar tunggang, dikotil berakar serabut. Salah. Yang B. Batang monokotil terdapat kambium, dikotil tidak. Salah. Contoh monokotil adalah kelapa, dikotil ginkgo. Benar apa salah nih? Salah ya. Ginkgo itu maksudnya gimnos, bukan anios.
D. Mahkota bunga dikotil kelipatan 5, monokotil 3. Benar ya, mahkota dikotil itu kelipatan 5, dikotil, salah, dikotil itu kelipatan 5, monokotil 3. Tulang dalam monokotil mirip tong jari dikotil sejajar atau melengkung. Nah. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak sama sini? Aman, oke, aman. Kita lanjut ya. Kayaknya ini terakhir pantai deh. Nah ya, kita masuk ke animalia. Oke, animalia. Nah, ini kata orang-orang jarang keluar di TWK. Tetapi jeng pas TWK 2021 itu ada yang dapet nih si animalia. Kalau aku puji Tuhan aku nggak dapet di bagian aku. Nah, tapi ada yang dapet katanya. Di SIMAK UI aku dapet tuh animalia. Jadi ini kita bahas ya gambaran besaran dari animalia. Untuk lebih detailnya kalian latihan soal lagi. Karena animalia itu lumayan kompleks ya. Jadi dilatihkan lagi. Oke, seperti tadi aku mau jabarkan dulu animalia itu garis besar gimana. Animalia atau kingdom hewan itu terbagi dua berdasarkan ada tidaknya tulang belakang ya. Kalau avertebrata itu tidak punya tulang belakang. Vertebrata punya tulang belakang. Nah, si avertebrata ini terbagi jadi beberapa filum. Ada filum porifera, ada coleonterata, ada platyhelminthes, ada nemalteminthes, ada annelida, ada arthropoda, ada echinodonata. Oke, mungkin agak asing, tapi aku kasih contoh hewannya. Porifera, SpongeBob. Ya, spons gitu ya, SpongeBob. Coleonterata itu contohnya anemon. Nah, platyhelminthes sama teman-teman annelida itu cacing-cacingan. Arthropoda contohnya apa? Arthropoda itu contohnya serangga apa tuh ya? Misalnya belalang, Echinodermata, misalnya bintang laut, atau mungkin biar lebih familiar. Nah, ini filum dari Arthropoda. Nah, kemudian yang bertulang belakang itu filum Chordata. Kelas-kelasnya ada Pisces, ada amfibi, ada reptil, ada apes, ada burung, dan mamalia. Nah, kita manusia masuknya mamalia. Kita tuh Chordata, kita vertebrata, kita animalia. Gini-gini kita animalia, guys. Oke, gitu ya. Jadi ini kingdomnya, ini filumnya, ini kelasnya. Gitu. Oke, satu-satu. Pelan-pelan aja. Kita mulai dari avertebrata. Ya, coba lihat. Coba dilihat dulu. Berikut ini adalah ciri-ciri polifera, kecuali kasih penyemangat. Contohnya, SpongeBob. D, bertulang belakang. Ya. D. Bertulang belakang. Yes. Seperti yang tadi aku bilang, bahwa porifera itu masuknya ke avertebrata, artinya tidak punya tulang belakang. Terus diploblastik, memiliki ostium, dapat dimakan sebagai mandi, berpori itu gimana maksudnya? Oke, jadi satu-satu ya. Kalau berpori dan dapat dimakan sebagai spons mandi, nah kita bisa lihat si SpongeBob. SpongeBob kan ada episodenya dia dijadiin kayak alat mandi gitu kan. Nah, jadi itu spons itu ya, porifera itu sebenarnya strukturnya tuh begini teman-teman ya.
ya seperti gelas gitu. Dan dia tuh masuk hewan yang sederhana, simple banget. Karena dia belum punya jaringan, dia punyanya sel-sel terspesialisasi, ya, sel-sel terspesialisasi. Dan dia juga belum punya syaraf gitu, jadi kayak juga nggak kemana-mana gitu, dia kayak diam aja gitu, belum bisa bergerak dengan bebas. Dia adanya sel-sel terspesialisasi ini perlu diingat ya, dia belum punya jaringan dan dia punya sel-sel terspesialisasi. Oke, biar tidak ribet, kita satu-satu bedah. Ya, jadi si porifera ini adalah hewan berpori. Porinya itu ini ya, ostium namanya. Porinya itu disebut ostium, lubangnya itu ostium. Sel-sel penyusun ostium namanya porosit. Nih, porosit ini sel-sel penyusun dari ostium. Penyusun pori ya, porosit, pori, penyusun pori. Porinya apa? Ostium gitu. Nah, jadi ini berhubungan dengan cara dia makan. Ya, jadi si porifera makan, air masuk lewat ostium, teman-teman. Air masuk lewat ostium. Terus kan di air itu ada sari-sari makanan. Sari-sari makanannya akan ditangkap oleh suatu kompleks sel di sini, ya. Itu sari-sarinya itu masuk ke kompleks sel, ke sel yang ungu ini namanya sel koanosit. Yang gunanya apa? Koanosit gunanya untuk mencerna makanan. Jadi sari-sari makanannya yang terbawa bersama air nih masuk, ditangkap oleh kompleks sel ini, terus oleh sel koanosit dicerna. Dari sel koanosit dikasihin ke sel amoebosit untuk diedarkan. Gitu. Nah, nanti kalau udah diedarkan kan airnya, sisa-sisa airnya dia akan dibuang lagi keluar melalui osculum atau kayak mulut gelasnya gitu loh. Osculum itu kayak pintu keluar gitu. Ya, jadi hari-harinya si porifera ini gini, cuma air masuk, dia makan keluar, air masuk, dia makan keluar, gitu. Nah, jadi air masuk lewat ostium, ditangkap oleh kompleks sel, dicerna oleh koanosit, diedarkan oleh amoebosit. Air kemudian keluar lagi melalui osculum. Seperti itu. Ya. Nah, terus di porifera ini, dia tuh kayak dijaga, ditopang dengan bagian yang namanya spikula. Nih, kuning-kuning. Ya, kuning-kuning namanya spikula. Jadi kalau teman-teman lihat spons mati, ya spons kering gitu, itu tuh yang kering itu adalah spikulanya. Gitu, sisa-sisanya penopang tubuhnya tuh si spikula itu. Nah, si spikula ini atau disebut sebagai rangka porifera disusun dari sel namanya sel skleroblast. Gitu. Ya. Nah, jadi, kuulangi, untuk porifera adalah hewan yang sangat sederhana. Dia itu tidak memiliki sel syaraf, tidak memiliki jaringan, tapi hanya ada sel-sel terspesialisasi. Ya, ada porosit, sel pembentuk pori atau pembentuk ostium. Di mana ostium adalah tempat masuknya aliran air. Gitu. Aliran air tadi masuk lewat ostium, ditangkap oleh kompleks sel, yaitu ada sel koanosit untuk mencerna makanan, dan diedarkan oleh sel amoebosit. Air-air yang tidak terpakai akan keluar melalui osculum. Gitu. Kemudian tubuh porifera ini ditopang oleh sebuah rangka porifera, yaitu namanya spikula. Gitu. Nah, terus dia itu apa? Diploblastik. Oke, nanti aku jelasin nih animal development mengenai diploblastik dan triploblastik. Tapi intinya diploblastik ini adalah hewan yang memiliki dua lapisan embrionik gitu. Ya. Oke, sampai sini untuk porifera sampai sini dulu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Atau ada yang mau diulang sama aku karena kecepatan? Nah, ada yang nanya cara reproduksinya itu ada yang dia bisa apa namanya? Dia bisa
secara seksual dan seksual. Tuh. Jadi ini kayaknya gambarnya kurang lengkap, tapi itu nanti dia bisa mengeluarkan sperma dan bisa mengeluarkan sel telur juga gitu. Oke. Bentar guys, aku ngambil minum dulu. Seret-seret. Oke. Jadi ciri-ciri porifera bener ya, Dek? Karena maksudnya ciri-ciri porifera kecuali D. Ya, D maksudnya bertambah belakang. Karena yang A memiliki diploblastik benar, B memiliki ostium benar, C dapat dimanfaatkan sebagai sperma mandi benar, E berpori benar. Gitu. Oke. Nah, ini mengenai animal development. Jadi gini, kan teman-teman udah pada tahu ya, kalau sel sperma dan sel telur bertemu, mereka kan berfertilisasi, namanya fusi, berfusi. Ya. Sperma telur berfusi jadi zigot, satu sel zigot. Gitu. Satu biji zigot gitu ya. Nah, si zigot ini, kan dia nggak melulu zigot dong, dia akan berkembang menjadi kita. Kan dia berkembang menjadi satu kompleks-kompleks struktur lainnya gitu. Nah, jadi si zigot ini dia akan mengalami suatu fase namanya dia mengalami suatu tahap yang dinamakan cleavage. Bentar, aku tulis. Cleavage, cleavage. Nah, ini tuh membelah ya, tapi bukan untuk bertambah ukuran gitu. Jadi kalau kita belajar mitosis, kan kalau mitosis itu satu sel kebelah jadi 2 sel, jadi makin banyak kan, kebelah jadi 4 sel. Itu jadi makin banyak, makin besar. 4 sel berubah jadi 8 sel, makin banyak, makin besar, makin besar. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu kan. Jadi kalau mitosis itu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin banyak gitu. Nah, kalau cleavage itu membelah tapi tidak bertambah ukuran gitu. Jadi dia membelah sekitar-sekitaran sini aja. Tuh. Jadi zigot dia kebelah jadi 8, tapi ukurannya tetap segini gitu. Nah, dia dari zigot ke membelah di 8 sel itu melalui fase namanya cleavage, dia akan membelah menjadi namanya blastula ya. Dia membelah terus tanpa bertambah ukurannya menjadi fase namanya blastula gitu. Nah, di blastula ini kalau dibelah kopong dalamnya gitu. Kopong. Nah, si blastula kemudian yang udah membelah banyak ya, terus dibelah kopong gitu. Nah, itu di tengah-tengahnya ini dia tuh kayak mengalami pelekukan. Ya, namanya gastrulasi, pelekukan. Nah, dia jadi kayak bisa gini. Gini. Terus dia tuh ujung sininya tuh melekuk ke dalam. Ini. Ini namanya gastrulasi. Nah, fase gastrula ini, fase dia mengalami gastrulasi, fase gastrula, itu penentu si organisme ini akan menjadi diploblastik atau triploblastik. Diploblastik itu ketika dia punya 2 lapisan gitu. Jadi pelekukan ini makin ke dalam gitu, dia akan membentuk lapisan gitu. Kalau dia menghasilkan 2 lapisan nih, yang ini ya, lapisan luar ectoderm dan lapisan dalam endoderm, cuma 2 itu aja namanya diploblastik. Kalau dia menghasilkan 3 lapisan ectoderm, di tengah ada mesoderm, dan di dalamnya ada endoderm, itu namanya triploblastik gitu ya. Jadi animal development itu dari zigot, terus dia mengalami pembelahan yang tidak bertambah besar namanya cleavage, menjadi blastula, blastula menjadi gastrula. Gastrula itu fase di mana si
bola-bola pembelahan ini dia mengalami pelekukan untuk membentuk lapisan embrionik. Gitu. Nah, tiap lapisan ini nanti dia akan berdiferensiasi atau mempunyai spesialisasi menjadi jaringan tertentu. Gitu. Nanti aku jelasin akan jadi apa aja. Gitu. Tapi intinya di fase gastrula ini adalah fase yang penting di mana terjadinya pelekukan sehingga menghasilkan lapisan embrionik. Kalau yang dua, lapisan dua, ectoderm dan endoderm itu diploblastik, itu akan menghasilkan hewan porifera dan colelenterata. Ya, dua itu aja. Kalau dia menghasilkan 3 lapisan, ectoderm, mesoderm, endoderm itu sisanya film-film yang lain. Chordata, terus echinodermata, arthropoda, gitu-gitu triploblastik. Jadi yang dihafalin diploblastik aja. Diploblastik itu porifera dan colelenterata. Kayak gitu. Ya. Sampai sini animal development. Ada yang bingung nggak? Atau ada yang masih mencerna? Aku tunggu. Karena ini memang agak padat nih kita plantae sama animalia digabung. Kalau aman, boleh bilang aman. Kalau mau ditunggu, boleh ditunggu. Oke, aku jelasin ulang ya, Feb. Jadi gini, bahas semua juga. Karena aku sendiri juga pusing animalia waktu dulu. Oke, jadi si hewan itu kan ada fertilisasi, sperma dan telur, gitu ya. Sperma dan telur berfertilisasi, bergabung jadi satu, dia akan berkembang jadi zigot, ya, satu zigot, gitu. Nah, si zigot ini dia tuh nggak langsung membelah jadi banyak gitu loh, jadi kayak membelah satu jadi banyak kayak tadi kita ngomongin lumut ya, jadi satu spora tambah banyak enggak gitu. Jadi si zigot ini dia bulat dulu, terus dia akan membelah menjadi beberapa bagian tanpa bertambah ukurannya gitu. Itu yang disebut pembelahan cleavage ya, cleavage gitu. Jadi bundar dia misalnya kebagi dua, tapi dia tetap ukuran yang sama kayak gini. Nanti dia kebagi 4, tapi ukurannya tetap sama. Nah, dia membelah terus akan menjadi blastula. Gitu. Hasilnya blastula. Di mana blastula, si bola blastula ini kelihatan dari luar tuh biasa aja, tapi begitu dipotong itu tuh kopong dalamnya. Kayak atau bulat kopong. Nah, kemudian si blastula ini yang kopong ini ya, itu akan mengalami pelekukan ke dalam. Gitu. Jadi si bola blastula ini di pojok bawahnya akan mengalami pelekukan ke dalam. Itu disebut gastrulasi ya, pelekukan ke dalam. Ngek gitu. Kenapa dia melekuk? Karena dia mau membuat lapisan embrionik. Jadi dia melekuk sampai dalam gitu ya, buat menghasilkan lapisan gitu. Jadi kayak biar kebelah gitu loh. Nggak kebelah sih, kayak membuat lapisan lah ya, melekuk ke dalam set. Nah, kalau misalnya di lapisan hasil pelekukan ke dalam ini dan lapisan yang terbentuk itu dua lapisan, ectoderm lapisan luar dan endoderm yang di dalam, hanya dua, itu disebut hewan diploblastik. Nah, kalau ada 3 lapisan, ada ectoderm, ada mesoderm, ada endoderm, itu disebut hewan triploblastik. Gitu. Nah, dari lapisan-lapisan ini, mereka akan berdiferensiasi, akan membentuk suatu jaringan lagi. Gitu. Misalnya, ectoderm akan membentuk jaringan kulit. Tuh. Mesoderm akan membentuk jaringan lain, endoderm akan membentuk jaringan lain. Seperti itu. Nah, karena si diploblastik ini cuma punya 2, ectoderm dan endoderm. 2, diplo. Gitu. Jadi diploblastik. Karena triploblastik 3, triplo. Gitu jadinya. Oke, sampai sini paham nggak nih? Aman. Oke, baik. Terima kasih. Oke.
Itu ya mengenai animal development. Jadi tadi apa sih pertanyaannya? Oh udah. Kayak gitu ya. Jadi diploplastik dan triploplastik seenggaknya udah ada gambaran nih. Jadi kalau masih bingung boleh dibaca lagi seperti aku atau nanti dengerin recordannya. Tapi semoga paham ya. Karena lumayan nih, itu tuh kayak basicnya itu tuh nanti kalian belajar pertumbuhan perkembangan itu tuh udah enak jadi kalau udah paham itu. Oke, nomor 9 ya. Golongan kalkarea pada porifera spikulanya tersusun dari, nah spikula kita udah baca, udah belajar tadi spikula itu adalah rangka dari porifera. Nah, kalau golongan kalkarea spikulanya tersusun dari apa gitu. Nah, ini memang agak hafalan ya teman-teman. Itulah sebenarnya juga bingung kenapa kita harus menghafal beginian. Karena kita tidak semuanya akan menjadi ahli biologi. Tidak apa-apa. Ada yang mau coba jawab nggak? Nebak aja gitu. Latihan nembak. Biar pasti itu udah jago. Kapur yang C. Nafila C. Yang lain? Nah mungkin kita pegang C dulu ya. Jadi porifera itu filum. Kelasnya terbagi 3. Ada kalkarea, ya. Ada kalkarea dulu. Nah, kalkarea ini spikulanya dari zat kapur, benar berarti. Dari zat kapur, contohnya sikon, SP. Terus ada hexactinellida. Itu rangkanya atau spikulanya dari zat karsit, gitu ya, silikat. Nah, ini contohnya Euplectella. Terus ada Demospongia, rangkanya dari spons. Si SpongeBob. Gitu. Nah, ini aja sih porifera bagi 3 ini. Yang kalkarea itu kapur, hexactinellida itu silikat, Demospongia itu spons. Tuh. Aku mau cerita dikit yang Euplecta ini tuh, aku pernah baca, itu tuh kayak sering dijadikan kayak hadiah buat pesta pernikahan gitu, karena di dalamnya tuh suka ada udang gitu yang terjebak sepasang gitu. Jadi dia tuh awalnya waktu si Euplecta ini masih kecil, ya waktu si udangnya masih kecil dia tuh kayak hidup di dalam si Euplecta berpasangan gitu. Terus nanti pas mereka berdua udah gede udangnya, jadi mereka nggak bisa keluar, jadi kayak terjebak selamanya bersama gitu ya. Gitu. Sedikit cerita aja dah. Jadi kalkarea itu kelas salah satu kelas pada porifera yang spikulanya dari zat kapur. Gitu. Mengenai porifera pembagiannya ada yang mau ditanyakan nggak? Aman. Aman, oke. Ntar ya, aku cek dulu. Oke, masih cukup. Nah, kita masuk ke film Coelenterata. Seluruh jenis Coelenterata dalam daur hidup yang memiliki 2 bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Sebab Hydra adalah hewan monomorfisme. Oke, boleh coba dijawab dulu teman-teman. Kira-kira apa? Pernyataan 1 benar, apakah pernyataan 2 benar? Kalau dijawab dulu nanti kita bahas. Salah tidak apa-apa, karena tidak ada yang marahin. B, untuk benar banget. Betul. B untuk benar. C untuk cinta. Iya, oke. Oke, jadi Coelenterata itu adalah animalia yang mostly punya tentakel gitu. Nah, di Coelenterata ini ada ciri khasnya teman-teman. Si Coelenterata ini itu ada hewan yang bisa hidup di 2 fase, maksudnya hidupnya tuh 2 bentuk tuh gitu, 2 fase gitu ya. Ada yang namanya fase polip
Nah, ada fase medusa. Nah, ada yang tahu nggak polip itu fase yang kayak gimana? Polip. Ada yang tahu polip fasenya yang kayak gimana? Fase diam aja. Ya, betul. Fase diam aja. Fase diam atau menempel pada dasar. Tuh. Kalau medusa, fase berenang-renang. Gitu, fase bebas. Ya. Jadi kalau si polip itu nempel aja gitu dari dasar. Kalau medusa dia bisa berenang. Ya. Nah, kalau dia mengalami dua fase ini, itu dinamakan hewan polimorfisme. Benar banget itu. Polimorfisme. Nah, tapi kalau hanya satu doang mengalami misalnya entah itu polip saja atau medusa saja, itu namanya monomorfisme. Kalau hanya satu aja, gitu ya. Ini coba kita bedah nih. Apakah seluruh jenis Coleonterata itu memiliki dua bentuk tubuh? Apakah ada yang cuma satu? Oke, jadi kalau Coleonterata itu terbagi 3 kelas ya, ada hydrozoa, ada anthozoa, dan ada scyphozoa. Hydrozoa itu ada dua hewan, ada hewan hydra, ya. Dia tuh nempel doang, gitu ya. Tadi polip, berarti dia seumur hidupnya polip. Ada Obelia, dia mengalami polip dan medusa. Ada anthozoa yang seumur hidupnya polip. Gitu. Terus anthozoa ini tuh disebut juga hewan bunga gitu ya, antho. Antho tuh kayak bunga. Jadi kalau teman-teman mau ingat anthozoa tuh contohnya ini metridium, ini tuh anemon. Gitu ya, kayak bunga kan. Terus ada scyphozoa. Dia mengalami polip dan medusa. Gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau Coleonterata itu tidak semuanya mengalami polip dan medusa ya. Berarti yang pernyataan 1 salah. Karena ada hidra. Hidra itu mengalami polip doang. Sebab hidra adalah hewan monomorfisme. Berarti benar. Ya. Oke. Salah benar. Oke. Aku agak ngebut ya, biar kebahas nih. Paham ya teman-teman, aku lanjut ya. Maaf banget ya, aku agak ngebut, I'm so sorry. Bayang cerita juga sih aku. Nah, jadi, oke, nomor 11. Persamaan Coleonterata dengan Porifera. 1, ini jawab deh. 1, tubuh diploblastik dan melipori. 2, tripoblastik dan umumnya lebih air. 3, tubuh tripoblastik. 4, merupakan misalnya yang belum memiliki lapisan eksodon. Oke, dijawab. Ini udah kita bahas tadi. Oh iya, lupa aku sertain ya pilihannya. I'm sorry, forget. 1 itu, A itu 1, 2, 3, 2 itu, ya nggak sih? Ya, C itu apa? C itu apa sih? C itu 2 dan 4 ya? Benar nggak? 2 dan 4 ya, benar. Oke, benar ya, 2 dan 4 jawabannya. Karena yang 1, tubuh diploblastik memiliki pori. Yang punya pori itu cuma porifera, ya. 2, tubuh diploblastik yang umumnya hidup di air. Ya, betul. Si Coleonterata dan porifera, terutama Coleonterata itu semuanya di air hidupnya. Itu porifera juga air ya? Cuma di air. Nah, nomor 3, tubuh tripoblastik. No.
Nomor 4, merupakan organisasi sederhana yang belum memiliki lapisan mesoderm. Ya, betul. Karena dia diploblastik. Berarti 2 dan 4C. Mantap. Dadah. Nah, kita masuk ke cacing-cacingan. Cacing pipih tergolong, oke, jadi ini cacing pipih itu Pelatih Helminths ya, dari film Pelatih Helminths. Tuh. Nah, tadi udah aku singgung kalau yang diploblastik itu cuma Porifera dan Coelenterata. Porifera dan Coelenterata. Diploblastik selomata nggak ada. Terus triploblastik selomata, triploblastik selomata, triploblastik pseudoselomata. Nah, ini aku udah sedikit ya. Oke, ada yang udah jawab B. Mantap. Jadi, begini teman-teman. Triploblastik itu, ya, ini udah tahu. Triploblastik itu kan sisanya ya, selain Porifera dan Coelenterata. Nah, tapi triploblastik itu terbagi 3. Ada acelomata, pseudoselomata, dan selomata. Kalau acelomata itu soel itu selom ya. Pokoknya kayak selom deh. Selom itu artinya rongga gitu ya, atau kekosongan gitu, rongga gitu ya. Bukan rongga usus, tapi rongga di antara mesoderm dan endoderm. Ya, dilihat mesoderm dan endoderm yang ini tuh nempel gitu. Tidak ada rongga. Jadi acelomata. Sedangkan kalau pseudoselomata itu tuh dia ada rongganya tapi kayak masih semu gitu, belum ada struktur yang belum terbentuk gitu ya. Jadi di mesoderm dan endoderm sudah ada rongga tapi ada struktur yang belum terbentuk gitu. Nah, kalau selomata, triploblastik sejati, triploblastik rongga sejati itu mesoderm dan endoderm ada rongga dan sudah ada strukturnya sudah lengkap gitu ya. Jadi acelomata itu cuma Pelatih Helminths, pseudoselomata atau rongga semu itu Nemalthamintes, selomata itu sisanya Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata gitu. Ya. Jadi benar banget Pelatih Helminths itu adalah acelomata. Gitu. Lanjut ya guys. Nah, tadi lapisan-lapisannya ya, ada ectoderm, ada mesoderm, ada endoderm. Jadi bisa dibaca lagi, ectoderm itu jadi rambut, kuku, epidermis kulit, panjer minyak, sistem saraf pusat dan tepi, serta alat indera. Mesoderm itu jadi jaringan ikat, otot, tulang pembuluh darah, ginjal, dan reproduksi. Nah, inilah kenapa si Porifera dan Coelenterata tuh simple banget gitu ya. Bahkan kayak simple banget gitu. Karena dia belum punya pembuluh darah, mostly belum punya ini, jaringan-jaringan ini gitu. Oke, ya ini nih aku kasih bagannya supaya biar memudahkan, dia termasuk ke pajak. Nah, ini kita skip aja. Nah, jadi 14 ya. Organisme yang tergolong vermes itu cacing, tidak parasit dan dapat berfungsi sebagai indikator alami air bersih. Ini sering banget sumpah kelas 10 aku ditanyain soal kayak gini. Ada jawab D dan jawab B, kita jawab aja ya. Pelatihan tes itu ada Turbellaria, ada Trematoda, dan ada Cestoda. Nah, si Turbellaria ini, jadi di antara Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda ini tuh yang bukan parasit itu hanya Turbellaria. Ya. Contohnya si Planaria, dia gunakan sebagai indikator air bersih. Maksudnya kayak, misalnya kamu hidup suatu mata air deh, terus kalau kamu nemu si Planaria, itu berarti mata airnya masih bagus. Karena dia bisa hidup di situ. Tuh. Bener nggak? Terus sih kayaknya kayak gitu. Nah, terus koreksi ya kalau salah. Nggak apa-apa, sumpah koreksi aja kalau salah. Terus
Kalau trematoda dan cestoda itu adalah kucing yang infeksius gitu. Apalagi cestoda, kucing pita. Ya. Tanya solium di babi, tanya sejenak tadi cacing pita babi. Jadi kalau masak daging sapi dan daging babi itu yang matang ya, biar tidak cacingan. Oke, berarti jawabannya 14 yang B. Nah, ini kita masuk ke Annelida, tapi kita ke soal yang dulu aja. Ini soal simak UI beneran deh. Aku waktu itu ikut simak, kayak kejutan lolos, tapi aku nggak ngambil, karena aku lebih suka jurusan di UB. Ini keluar beneran, aku ingat banget. Ya. Organisme yang memiliki ciri-ciri memiliki bentuk tubuh seperti daun, memiliki alat penghisap, dan menghasilkan zat antikoagulan ketika menghisap darah. Ya. Coba ini ada yang tahu nggak? Ini jawabannya yang E ya, teman-teman. Ya benar hidrodinamika. Jadi masuknya ke Annelida. Ya, Annelida tadi triploblastis salonata. Dia pernafasan memiliki setiap segmen ekspresi reproduksi gitu. Pernafasannya melalui difusi oksigen di kulit. Jadi napasnya ya langsung pertukaran udara dari kulitnya. Sistem peredaran darah tertutup melalui pembuluh darah gitu. Nah, tadi yang strukturnya tuh gepeng kayak daun dan memiliki alat isap itu di hidrodinamika. Ya, jadi si Annelida kebagi tiga, ada polychaeta, oligochaeta, hidrodinamika. Kalau polychaeta, poly artinya banyak, ya banyak rambut gitu. Dia punya banyak rambut. Nah, kalau oligochaeta rambutnya dikit, contohnya cacing tanah. Terus kalau hidrodinamika sama sekali nggak ada rambut dan dia punya alat isap. Nah, zat antikoagulan itu apa? Jadi ketika si hidrodinamika ini ya pacet sama lintah itu mengisap darahmu, itu dia akan mengeluarkan zat anti pembekuan darah atau zat anti koagulan gitu. Jadi darahmu ngocor, jadi bisa nyedot terus juga. Jadi disedot sama dia tanpa membeku darahmu karena dia mengeluarkan zat anti koagulan. Ya, jadi nomor 15 jawabannya yang E. Gitu. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Nah, terima kasih. Nah, moluska. Ini aja deh, ya. Pernyataan yang tepat mengenai hewan di samping. Soal terakhir ya, teman-teman, karena biar tidak terlalu pusing. Pernyataan yang tepat mengenai hewan di samping adalah C, untuk cinta. Betul. Ya, jadi ini adalah bintang laut. Ini adalah Patrick. Ya, Patrick itu tergolong Echinodermata. Tadi kita udah belajar. Yang diploblastik hanya Porifera dan Coleontherata. Sisanya triploblastik. Dia triploblastik. Dia tergolong ikan nggak? Enggak kan? Dia aja vertebrata gitu. Nah, terus dia memiliki sistem ambulakral untuk pergerakan. Benar ya? Nah, terus dia memiliki otak. Tidak, dia tidak memiliki otak. Itulah kenapa di SpongeBob si Patrick tuh kayak orang bodoh gitu karena dia nggak punya otak. Bintang laut tidak punya otak, gitu. Masuk arthropoda tidak ya, jadi Echinodermata. Echinodermata itu tipe basis mata tidak punya otak. Dia memiliki sistem ambulakral. Jadi dia tuh bergerak itu dengan cara memanfaatkan air gitu teman-teman. Jadi dia tuh bukan pakai sel syaraf tapi pakai air. Jadi di tubuhnya si bintang laut ini ada lubang gitu, ada pori, air masuk, terus nanti disalurkan itu ke kakinya. Nanti ada suatu struktur ya, dia akan
berkontraksi sehingga kaki-kakinya itu akan memompa air yang jadi bergerak tuh. Jadi kayak pokoknya gara-gara tekanan airnya gitu. Jadi bergerak dengan cara air masuk dan diatur tekanannya gitu sama organ-organ di kakinya ini. Kaki ambulakral gitu. Nah, tubuhnya si Echinodermata ini agak keras ya. Kayak bulu babi keras, bintang laut keras gitu kan. Dan dia tuh habitatnya di laut. Seperti itu ya. Jadi jauh 17 jawabannya C. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Aman? Ini terakhir ya. Soal terakhir yang tadi. Ini aku sediakan sampai berapa soal? Sampai 20 soal. Kalau nanti teman-teman baca, bisa ada pertanyaan, ingin diskusi, boleh. Ya. Oke, sebelum kelasnya aku tutup, aku mau memberikan quotes lagi seperti kemarin. He who climbs the ladder must begin at the bottom, dari Takeda Itetsu, dari manga Haikyuu. Ya, kalau kalian nonton. Jadi, maksudku, jangan pernah takut untuk memulai belajar biologi, mulai belajar UTBK, meskipun kamu mikir kayak, udah 100 hari lagi nih UTBK, aku belum belajar apa-apa. Justru harus dimulai gitu ya. Jangan takut, karena siapapun yang akan memulai, itu pasti akan memulai dari bawah. Gitu. Sekian dan terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kelasku hari ini, kelas pemenang yang lain. Semoga kalian selalu semangat buat mikir UTBK-nya. Chat WA aku open buat kalian kalau ada yang diskusi, baik secara akademik maupun non-akademik. Aku persilahkan ya. Oke. Terima kasih semuanya. Makasih 21 orang yang udah bertahan. Selamat belajar. Selamat menghabiskan hari ini dengan belajar.